Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. In the name of Allah, beneficent and merciful, praise be to Allah, the Lord of the world. Salawat and salam to will be our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita sedikit membahas tentang iklan. Pertama ada pengertian iklan. Iklan ini mengandung dua pengertian. Pertama yaitu berita pesanan untuk mendorong, membujuk, memberikan persuasi atau ajakan kepada khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipesan dalam media massa atau tempat-tempat umum. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa iklan ini merupakan pemberitahuan kepada khalayak ramai atau kepada orang dimanapun dia berada untuk mendorong dia membeli atau mengetahui produk, barang, jasa yang kita miliki. Sehingga ketika mereka mengetahui ada ketertarikan untuk membeli barang atau jasa kita. Yang kedua ada tujuannya. Kenapa sih dibuat iklan? Iklan ini dibuat untuk mempengaruhi orang-orang secara tidak langsung. Objeknya siapa atau sasarannya? Ya masyarakat luas atau orang-orang yang tinggal di beberapa daerah dengan harapan ketika mereka melihat iklan kita, mereka ingin membeli barang atau jasa kita. Saya kasih contoh nih. Kenapa di sini iklan tujuannya untuk mempengaruhi? Contohnya Hafiz ya, kita ambil contoh Bang Hafiz. Bang Hafiz ini membeli ikan cupang di daerah Sumur Batu. Ketika dia membeli, harganya ternyata murah. Tapi cupangnya bagus, warnanya bagus, bentuknya bagus. Dan ternyata cupang ini bisa diikut sertakan dalam perlombaan dan sebagainya. Nah, Hafiz belilah. Ketika habis beli, Hafiz pulang, Hafiz foto itu cupang, terus disimpan di Facebook ataupun WA story-nya. Ketika orang-orang lihat, wah, langsung bertanya kepada Hafiz, "Hafiz, itu cupang berapaan? Beli di mana?" Hafiz terangkan, harganya murah, belinya di toko A dan sebagainya. Akhirnya, orang yang tadi bertanya-tanya itu terpengaruhi oleh cupang yang dibeli Hafiz dan mendorong dia memaksa untuk membeli cupang yang di tempat bapaknya tadi. Nah, itu salah satu pengertian dari iklan tadi dan tujuannya. Kan tujuannya agar orang yang tadinya tidak tahu terpengaruhi, akhirnya dia juga mau beli di toko tersebut. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari iklan. Pertama ada informatif. Informatif itu apa yang kita berikan ke orang lain, kepada orang yang kita tuju atau masyarakatnya, ya sesuai dengan apa yang kita jual, apa yang kita berikan, gitu, jasa ataupun barang tersebut. Kedua ada komunikatif, ini lebih kepada segi bahasanya, komunikatif. Dan ketiga ada bahasa yang singkat dan padat. Kita lihat contoh-contoh iklan di dalam koran, contoh iklan di YouTube, contoh iklan di televisi. Sekarang kan bahasanya sedikit-sedikit tuh. Contohnya ada kita lihatlah iklan apa yang paling menarik, ya mungkin iklan kuota. Iklan kuota kan kata-katanya sedikit tuh, sedikit tapi menarik bagi semua orang sehingga kita ramai-ramai beli kuota ini. Kuota ini harga sekian, kuotanya sekian, masa aktif sekian dan jaringannya bagus dan sebagainya. Yang terakhir ada 4 menarik, yaitu menarik ini ada gabungan. Kalau kita kenal zaman dulu ya sekedar gambar ya gambar, tulisan ya tulisan. Tapi seiring berkembangnya zaman, iklan ini merambah ke campuran antara ada audio, visual, video dan sebagainya. Sehingga kita lihat iklan-iklan sekarang di televisi, ada orang mengiklankan sesuatu, muncul juga kartun di sana. Setelah kartun itu, ternyata kartun itu bisa ngobrol dengan orang tersebut. Nah, itulah salah satu contoh ciri-ciri iklan yang menarik agar orang lain mau membeli barang ataupun jasa. Nah,
Nah, selanjutnya ada bentuk iklan. Bentuk iklan di sini ada iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu iklan kecil atau iklan mini. Nah, ciri-cirinya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Isi iklan berisi objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik perhatian. Nanti kita bedakan dengan iklan kolom. Nah, iklan kolom ini iklan yang bermuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar, pojok-pojok majalah, pojok-pojok koran, biasanya iklan kolom. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis iklan. Pertama, jenis iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya ada iklan KB dan iklan bahaya narkoba. Kalau sekarang mungkin iklannya lebih kepada 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ataupun iklan-iklan di kepolisian, perpanjang SIM, kemana-mana bawa helm, STNK, dan perlengkapan berkendara lainnya. Yang kedua ada iklan permintaan, yaitu iklan yang berisi permintaan sesuatu. Jadi kita yang membutuhkan, terus kita membuat sebuah iklan, akhirnya iklannya berisi salah satu contohnya lowongan kerja. Kita kan meminta tenaga bantuan siapa yang memenuhi kualitas atau syarat-syarat ini, maka itulah yang kami butuhkan, itu permintaan. Yang ketiga ada iklan penawaran. Iklan bertujuan untuk menawarkan sesuatu produk. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk. Bapak, saya menawarkan bibit lele, saya menawarkan produk berupa berupa makanan, berupa pakaian dan sebagainya. Yang keempat ada iklan artikel. Artikel itu iklan berisi informasi penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan, isi, keunggulan, dan penutup. Contohnya ada iklan penjualan buku. Terakhir ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Itu iklan yang diperuntukkan secara khusus oleh orang-orang tertentu yang biasanya dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh iklan. Ada contoh iklan artikel, contoh iklan pengumuman, contoh iklan layanan masyarakat, contoh iklan penawaran, dan terakhir ada contoh iklan permintaan. Baik ikhwan dan akhwat, untuk proyek hari ini pertama, kalian mencari contoh iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, iklan penawaran, iklan artikel, dan iklan pengumuman atau pemberitahuan. Silakan cari 5 contoh iklan ini. Sumbernya dari internet boleh, dari koran boleh, majalah boleh, ataupun sebagainya. Nanti kalian pindahkan ke dalam buku tulis. Boleh berupa di print lalu digunting, ataupun ditulis ulang ke dalam buku tulis. Itu proyek pertama. Proyek kedua, nanti Ustadz akan menyediakan sebuah cerita studi kasus. Nanti silakan dibaca, kemudian dipahami apa maksudnya, dan di sana sudah ada proyeknya. Langsung proyek sesuai dengan teks tersebut. Baik ikhwan dan akhwat, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir dan batin.